Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 9 di subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan IPS di halaman 151 sampai dengan 161. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, di sini ada Edo dan keluarganya yang sedang duduk santai ya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi. Nah, biasanya seperti kita tahu nih, kalau kita lagi nonton TV tuh ada jeda iklan. Nah, baru kalau iklannya udah selesai, acaranya kembali dilanjutkan ya. Nah, sekarang adik-adik kita coba lihat, ada ketika Edos lagi asik menonton, ada iklan nih. Nih, coba kita lihat. Ini keren body wash nih ya, badan wangi dan segar. Nah, setelah mengamati iklan, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang kamu peroleh. Yang kedua, simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat kamu sendiri. Nah, iklan yang dilihat Edo berisi tentang penawaran sebuah produk. Eee, an nah ini mungkin bukan antiseptik ya adik-adik ya. Ini bisa kita ganti ya, bukan antiseptik tapi body wash. Body wash itu adalah sabun ya, sabun mandi. Ya, sabun mandi. Ya, sabun mandi cair, boleh tambahkan cair ya. Karena body wash itu artinya, sabun mandi cair. Nah, kemudian ya kita ganti lagi. Nah, sabun mandi cair berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Nah, terus kita ganti lagi ini juga. Nah, ya digunakan untuk mandi. Nah, ininya nggak usah. Ya. Nah, kayak gini ya. Jadi, sabun mandi cairnya berfungsi untuk melindungi tubuh ya, dan juga badan boleh tambahkan agar badan wangi dan segar juga boleh ditambahkan ya. Nah, kemudian adik-adik, kita lihat di sini iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Ya, secara spesifik iklan elektronik bisa berupa radio, ya televisi atau digital interaktif atau internet. Nah, sekarang kita amati iklan elektronik baik di radio, televisi maupun internet. Lalu tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kita amati. Nah, kita buatnya di kolom. Mungkin di sini Kak Rina berikan contohnya. Kak Rina besarkan sedikit. Nah, kayak gini ya. Yang pertama di televisi ada iklan Milna, makanan bayi ya. Nah, sangat menarik karena menawarkan Milna yang menggunakan bahan organik dan tanpa pengawet. Nah, Milna organik dapat membantu pertumbuhan bayi. Yang kedua dari radio dari MNC Vision. Nah, iklan menarik, iklannya tuh MNC ya untuk pemasangan acara-acara TV, jadi dia berlangganan. Lalu ada internet di YouTube misalnya Azalea Zaitun Oil ya. Sangat menarik iklan ini menawarkan Azalea Zaitun Oil yang mampu membuat kulit lembab, berseri dan halus. Lalu di internet atau di blog ada Novakit, ini belajar bahasa Inggris online. Ya, nah ini sangat menarik dan jelas penyampaiannya. Novakit ini menawarkan cara baru belajar bahasa Inggris lebih seru menggunakan kelas interaktif dan dengan format yang menarik. Nah, yang berikutnya, pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskannya di kolom ini. Ini contohnya ya, ini bisa kita cari dari internet. Jadi dari Kami Indonesia oleh Cameo Project. Nah, iklan ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang saat ini dikikis oleh faktor globalisasi, ekonomi, budaya asing, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa menguburkan seluruhnya. Semangat nasionalisme ini hanya tertidur pulas karena tidak menemukan lagi panggung kepentingannya di hati bangsa Indonesia. Karena kepedulian inilah yang juga terhadap masalah lainnya yang berhubungan dengan ketidakadilan terhadap golongan-golongan minoritas tertentu. Kami tergerak untuk membangunnya kembali rasa nasionalisme. Ini sumbernya dari YouTube ya. Nah, kemudian berikutnya
Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa, itu antara lain adalah mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dan menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, lalu mengadakan pemerataan pembangunan, menciptakan kebebasan untuk memeluk agama, kemudian sikap saling menghormati dan menghargai ya, lalu mengadakan peringatan hari-hari besar. Nah, kemudian adik-adik, setiap warga masyarakat harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan supaya tercipta kerukunan hidup, ya. Nah, sekarang ada bacaan judulnya Kesombongan Membawa Petaka. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, ada cukup panjang, boleh dibaca, boleh di-pause videonya, atau bisa juga baca dari buku adik-adik. Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang bisa kita bahas bersama-sama di bagian ini. Sekarang coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tuliskanlah ceritamu di buku tugas. Nah, ini ya. Usaha-usahanya yang pertama adalah mengadakan festival budaya, mewajibkan pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menciptakan kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, dan mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian berikutnya di sini kita lewatkan ya. Nah, ini ada kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian ya, masyarakat lingkungan Indonesia. Caranya antara lain tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, membiasakan membeli produk-produk lokal, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Ya, kemudian berikutnya kita lihat di bagian ayo berdiskusi di sini kita diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi bisa dari eh, cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha di daerah tempat tinggal, kemudian jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan, lalu cara menghargai perilaku kegiatan ekonomi. Nah, kita buat di sebelah kanan ya. Yang pertama di pantai, jenis pekerjaannya, nah Karina buat seperti ini, terkait 3 kegiatan ekonomi yaitu ada produksi ya, kemudian ada distribusi dan konsumsi. Ini kita besarkan dulu. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita lihat yang produksi nelayan menangkap ikan, petambak memelihara bandeng, perajin membuat kerajinan. Distribusinya pedagang ikannya menjual ikan ke daerah lain, supir mengangkut ikan ke pasar, dan toko menjual mesin kapal nelayan. Untuk konsumsi, nelayan membeli jaring, petambak membeli bibit udang, perajin membeli bahan pembuatan kerajinan. Cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi tadi tidak mencela dan merendahkan nelayan, menghormati petambak yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan perajin, kemudian membiasakan membeli ikan tangkapan nelayan, lalu yang kelima membiasakan mengkonsumsi ikan dan udang hasil nelayan petambak lokal. Di dataran tinggi, produksinya petani yang menanam sayur, peternak memelihara sapi, pekebun menanam teh, ya. Kemudian yang distribusinya tengkulak membeli dan menjual kembali sayuran petani, pedagang hewan membeli ternak sapi, tengkulak membeli teh petani untuk dijual kembali. Lalu untuk konsumsi, petani membeli obat pembasmi hama, peternak membeli pakan ternak, pekebun membeli pupuk. Nah, caranya untuk menghargai adalah tidak mencela dan merendahkan petani, menghormati peternak yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan petani, peternak, dan pekebun, membiasakan membeli dari petani lokal, membiasakan mengkonsumsi beras produksi petani lokal. Di dataran rendah ini kurang lebih mirip ya. Petani menanam padi, perajin membuat anyaman, tukang kayu membuat lemari. Distribusinya tengkulak membeli gabah petani, perajin menjual kerajinan di pasar, toko membeli lemari dari tukang kayu. Lalu konsumsinya petani membeli bibit padi, perajin membeli bambu, tukang kayu membeli alat pertukangan. Nah, ini kurang lebih sama, mirip-mirip ya, tidak mencela, menghormati, menghargai, membiasakan membeli produk lokal, dan konsumsi beras dari produksi petani lokal.
Terakhir di bagian "Ayo renungkan," apa saja yang kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari dan apa manfaat pelajaran hari ini? Nah, hasil renungannya hari ini kita tadi belajar sikap rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan bertanggung jawab. Pengetahuan tentang informasi dalam iklan, kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi, keterampilan tentang bermain peran, berdiskusi, mengomunikasikan, mengidentifikasikan. Manfaat pembelajarannya adalah saya jadi lebih menghargai keragaman ekonomi. Lalu di bagian kerjasama bersama orang tua, perhatikan saat orang tuamu membeli baju, tas, sandal, ataupun sepatu. Ya, baik untuk mereka sendiri ataupun untuk diri kamu, di mana biasanya mereka membeli. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ketika ibu membeli baju, tas, sandal, dan sepatu, ibu membelinya di pasar atau di toko. Ibu selalu membeli merek-merek produksi dalam negeri, memilih produk dalam negeri membantu meningkatkan ekonomi produsen produk tersebut. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.